Tadi sudah dianalisa oleh LSI begitu ya, kemudian dari kajian politiknya juga sudah dianalisa oleh Pak Sugeng. Sekarang saya ingin melihat seorang perspektif seorang budayawan. Iya. Mengapa sebuah hal-hal yang positif sebenarnya, yang menjadi fakta juga, ini seolah tidak menjadi apa namanya persepsi publik begitu, malah persepsi publik itu malah mereka kecewa dengan kinerja presiden kita. Apa dari seorang perspektif budayawan melihat hal ini? Kenapa sebenarnya? Sebetulnya kita bisa melihat apapun yang dilakukan SBY, entah itu baik atau salah, itu selalu dikecam oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan. Dalam kosmologi kekuasaan, yang ada pada SBY sekarang adalah sudah koncatan wahyu. Jadi wahyu keprabonnya sudah keluar dari beliau, sehingga apapun yang dilakukan akan menjadi lucu, menjadi aneh. Bayangkan, kita memilih seorang presiden, tapi tidak memiliki karisma, seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi. Sehingga tidak menimbulkan influence apa-apa terhadap menteri-menterinya. Menteri-menterinya hampir satu karakter semua. Suka dandan, bicara hati-hati, dan bersembunyi terhadap persoalan. Dari Menteri Tenaga Kerja, tidak berani menghadapi apa yang dilakukan pemancungan Ruyati di Arab Saudi yang sangat biadab tadi itu. Kemudian Menteri Agama yang tidak berani menghadang terhadap pluralisme. Dari Menteri Pendidikan yang malah nyembah-nyembah kepada kasus yang di desa di Surabaya tadi itu, di kasus menyontek berjamaah itu. Jadi itu menandakan bahwa Pak SBY sekarang barangkali sudah tidak ada waktu lagi beliau untuk introspeksi saja. Introspeksi saja barangkali sudah tidak ada waktu. Yang bisa menolong dia adalah melakukan action-action yang sangat keras. Karena apa? Kekuasaan yang diberikan kepada SBY harus digunakan. Seorang yang berkuasa harus menggunakan kekuasaan. Anda melihat sekarang tidak digunakan kekuasaan? Nyaris tidak digunakan apa. Semua ketakutan. SBY memiliki watak yang sangat hati-hati, kemudian safety player yang itu bukan seorang presiden di dunia seperti di Indonesia yang memiliki beragam kultur, kemudian memiliki adat istiadat yang berbagai, yang penuh konflik sebetulnya. Keberagaman kita anugerah kalau kita memiliki seorang pemimpin kuat, tapi menjadi musibah kalau pemimpinnya lemah. Safety player yang seperti apa yang dilakukan SBY ini menurut Anda? Menurut saya Pak SBY sudah merancang untuk kalau beliau tidak ada presiden, supaya orang selalu senang dengan beliau. Itu barangkali yang diantisipasi beliau. Jadi yang saya herankan justru itu, kenapa tidak memanfaatkan waktu ketika berkuasa. Oh, seorang pemimpin boleh salah, seorang pemimpin boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer. Tapi Pak SBY sampai detik ini tidak berani melakukan dalam tata pemerintahan yang kedua kali. Dan menteri-menteri yang ada di sekitarnya tidak memberikan fooding pada SBY untuk melakukan action-action atau tindakan-tindakan yang kira-kira akan disenangi rakyat. Makna lebih jauh dari kehilangan wahyu tadi yang seperti Anda sebutkan tadi itu apa sebenarnya? Ya dia tidak legitimate lagi pada masyarakat. Lihat saja apa yang dilakukan hari-hari mendatang. Pasti akan lebih banyak kekonyolan-kekonyolan dan ditanggapi grassroots dengan semena-mena. Dan saya sebagai warga negara Republik Indonesia sesungguhnya tidak rela memilih presiden yang sangat lemah ini. Bagaimana Pak Sugeng Anda melihatnya? Artinya semua yang dilakukan meskipun itu positif kemudian artinya apakah ditanggapi negatif atau bagaimana? Apa masih ada chance, ada peluang buat SBY untuk meraih? Disebutkan tadi sudah tidak legitimate lagi di masyarakat dalam artian ini ya, wahyu tadi seperti itu. Menurut Anda seperti apa Pak? Saya bilang itu tadi ya, seperti soal karisma itu memang dari sononya barangkali ya. Dia tidak rileks, tidak mau jadi orang biasa. Presiden itu kan sebetulnya jabatan saja biasa. After 10 years dia akan jadi orang biasa saja. Jadi kalau bahasa akademinya itu misalnya gini, kan dia baca buku banyak kan. Oke. Jadi he does not want to write history. Tapi history write about him. Sebetulnya pemimpin itu harus menorehkan sejarah gitu. Padahal dia baca buku, dia mau dikenang seperti apa? Bung Karno bilang, kenanglah saya sebagai penyambung lidah rakyat. Pak Harto diam-diam begitu, karismanya tinggi betul. Diem, dia dehem aja. Itu bangsa preman-preman udah takut. Sekarang ini dehem, tadi yang di pasar-pasar ngomongnya kayak gitu. Jadi sekali lagi Mas Maulana ya, dia memang jangan disalahkan terus. He cannot change. Dia tidak mau kepresidenannya itu, penggunaan kekuasaan itu berani against the wave, melawan tsunami.
Tsunami banyak di sini, macam-macam. Ya, dari berbagai bidang itu tadi. Dari bidang IMF, neoliberalism, pluralism, semua itu ombak Baik. tsunami Ya. sebelumnya. Baik, di segmen ini kita langsung melanjutkan perbincangan saya ke Pak Sugeng tadi yang sempat terhenti. Tapi saya boleh bertanya sedikit, Pak. Pak Sugeng, kalau disebutkan tadi tipikal presiden kita sekarang ini bukan komander, tapi hanya birokrat begitu kan. Lalu bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan kalau pemimpinnya bukan seorang komander? Apakah kita terancam ataukah berjalan begini saja? Yang itu yang jawab nanti Mas Hardi. Ada wahyunya jatuh ke siapa? Saya hanya mau memberikan indikasi. Khomeini ketika memulai revolusi Iran itu, statementnya yang paling hebat kita dengar. Kita jangan mau didikte oleh keadaan. Kita harus mendikte keadaan. Itulah sebabnya kita menjadi merdeka. Bung Karno tidak mau, Hairil Anwar penyair kita nggak mau, semua pejuang-pejuang dulu tidak mau didikte oleh keadaan. Kita mendikte keadaan, proklamasikan hari itu merdeka. Lepas daripada segalanya, waktu Orde Baru, ada kesalahan Orde Lama, Pak Harto mengambil sikap. Jangan politik terus-menerus, mari kita membangun. Banyak kesalahan. Yang saya maksud itu, Mas Maulana. Jadi, yang sekarang kita didikte keadaan menurut Anda? menurut saya didikte keadaan. Kita tidak mendikte keadaan, yaitu dia. Kalau jadi birokrat kan begitu. Tapi pemimpin harus begini, jangan nyalahkan menterinya, Mas. Dia harus kalau ada masalah salah mengenai korupsi misalnya, kita jangan didikte oleh keadaan ini nggak bisa, semua udah korupsi nih, semua di lini paling bawah udah korupsi. Kalau sampai presiden kita terkena itu, dia tidak menganut paham si Khomeini itu. Menyangkut masalah korupsi, dia harus mendikte keadaan bagaimana supaya korupsi itu menjadi tidak ada. Biar ada KPK, jangan disalahkan KPK-nya. Oke. Oke. Saya ingin klarifikasi lagi ke lingkaran survei Indonesia ini. Anda di dalam analisa setelah survei itu ada beberapa hal yang disebutkan tadi dan terkait penjelasan oleh Pak Hardi tadi ya bahwa memang di sekeliling SBY ini tidak memiliki operator politik yang kuat. Mungkin di sini antara menterinya, pembantunya seperti staf khususnya. Menurut Anda seperti apa dari hasil survei itu? Iya, ini dari kesimpulan kita melakukan depth interview sebagai pendamping survei kuantitatif. Memang operator yang kuat di bawah presiden itu tidak ada. Diserai tugas untuk menindaklanjuti kasus Senturi. Sampai di mana tidak terjadi. Kemudian Partai Demokrat. Seharusnya kan ini mesin politik yang sangat dahsyat karena ini partai terbesar kan tadinya. Nah, tetapi ketua Partai Demokrat, ketua umum Partai Demokrat ini sudah jadi rahasia umum, bukan orang yang paling berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan. Keputusan tertinggi tetap ada pada ketua Dewan Pembina. Nah, ini yang tidak terjadi di partai-partai yang lain. Apakah ini kemudian dari hasil depth interview Anda yang menyebabkan bahwa seluruh instruksi presiden yang sebenarnya sudah menjawab seluruh permasalahan tidak bisa jalan di bawah? Iya, karena tidak ada operator yang menindaklanjuti secara tegas. Itu berhenti pada tingkatan wacana gitu. Di kabinet juga begitu. Tidak ada orang yang mempunyai power center ya. Kalau kita lihat ya zamannya Pak Harto kan ada Ali Murtopo, orangnya sangat powerful di situ. Di sini tidak ada. Dan terakhir Setgap, kelihatannya saja itu adalah gabungan partai-partai besar yang ada di situ. Tapi justru di dalamnya ada konflik-konflik internal gitu. Jadi tidak efektif untuk bahu-membahu mendukung koalisi yang ada. Baik, saya ke Pak Hardi sekarang. Pak Hardi mungkin bisa mengkaji kalau dari analisa dari lingkaran survei ini kita lihat komunitas hak asasi punya kasus pembunuhan Munir yang artinya menagih janji Presiden SBY untuk kemudian menyelesaikan itu. Komunitas politik punya kasus Bank Senturi. Komunitas keberagaman agama punya kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan pembakaran gereja. Jadi itu semuanya dijawab dengan janji-janji untuk menyelesaikan persoalan ini. Komunitas anti korupsi punya kasus antara lain yang terbaru adalah kasus Nazarudin sendiri. Menurut Anda tidak tuntasnya kasus ini dan tidak mampunya menjawab janji-janji ini disebabkan seperti apa? Karena menteri-menterinya tidak bekerja, tidak maksimal. Kapolri juga tidak bekerja maksimal. Jadi apa yang diperintahkan SBY selalu dianggap sebagai angin lalu. Karena SBY tidak cukup ditakuti sebagai penguasa. Tidak cukup ditakuti sebagai seorang presiden untuk segala perintahnya dijalankan.
dan itu bahaya. Soeharto, sekarang kenapa kita bisa melihat SBY dijadikan bulan-bulanan? Karena SBY tidak melakukan teori klasik di Cina, yaitu teori sampo, teori segitiga. Pak Harto selalu memilih dua ujung sisi segitiga, ujung segitiga. Dia bisa berganti-ganti, bisa Ali Murtopo, bisa Benny Murdani, bisa Harmoko. Yang selalu dipakai bulan-bulanan oleh publik selalu Harmoko, Benny Murdani, atau Pak Ali Murtopo. Pak Harto berada megang ujung segitiganya itu. Berada yang di ujung, dipegang. Dia dua sudut ini yang dipegang Pak Harto. Sekarang SBY berada di depan ujung. Yang ditembakin siapa saja. Menterinya selamat berlindung. Staf ahlinya berlindung. Ini tidak mengerti silat. Silat kekuasaan. Suhu saja bilang, saya bisa memberi kau jurus atau ilmu berkelahi, tetapi tidak bisa memberi nyali. Nyali ini yang harus diraih Pak SBY dengan itu bertapa ya. Itu yang absen sekarang. Iya, dengan puasa, dengan bertapa, dengan introspeksi, mengunjungi makam atau yang lain. Ritual-ritual sebagai seorang penguasa barangkali perlu itu. Tidak berlaku di luar negeri tapi di Republik Nusantara itu perlu. Baik, Sugeng, Anda tadi sebut bukan komander tipe pemimpin presiden kita sekarang ini. Bukan komandernya, hanya birokrat begitu. Terus intinya adalah ketegasan kita yang tidak ada sekarang ini, ketegasan dari seorang pemimpin yang tidak ada. Tapi bagaimana agar kita tidak merindukan masa lalu yang beralih kepada masa satu dikungkung oleh kekuasaan yang berlebihan, tetapi kita juga tetap bisa menghadirkan ketegasan dari pemimpin kita ini. Jangan khawatir karena sekarang itu, ini kadang-kadang kita itu menganggap bodoh rakyat. Sekarang tadi itu yang bersuara banyak itu kan tidak bodoh, dia mampu menyampaikan, itu tidak bisa dihapus itu sudah ada di masyarakat. Yang saya katakan tadi, kasihan ini bukan SBY saja, negara ini. Kita sudah didikte oleh keadaan. Kita tidak mau merubah keadaan. Jadi jalan itu kalau orang Jawa bilang sak dadine. Wis onone gini, sudah sak dadine, adanya begitu. Ini nggak boleh ini. Sekarang SBY itu didikte oleh parpol-parpol. Malahan didikte oleh Nazarudin. Belum dia didikte oleh Abu Rizal Bakri. Itu salah satu contoh didikte keadaan, Pak ya? Sangat. Didikte oleh polisi. Saya hanya, kalau saya boleh menasihati beliau dengan rendah hati ya. Bung, keluar ke depan. Tunjukkan bahwa, nah begini Mas Maulana, itu sidang kabinet. Yang muter itu, muter kan kursinya kayak gitu tuh. Itu sidang apa? Jadi presiden itu pakai piyama aja di rumah. Panggil, Kapolri, maknya dirodok, yuk nggak bener nih. Masa nangkap Nazarudin aja kagak bisa. Itu loh, itu presiden. Jadi ngapain mesti disambut dulu, salaman dulu, kursinya bagus. Menterinya kayak mau sidang bawa segala macam, tetek bengek. Itu sidang kabinet saja menurut saya, kalau saya bilang, saya akademisi, harus dirubah. War room seorang presiden, Pak Harto dulu di Binagraha, hanya 5 orang yang dia sebut, Ali Murtopo, ini yang penting-penting aja. Dan dia memutuskan banyak hal. Itu sidang kayak seminar, itu satu. Jadi sekarang saya kasihan sama SBY karena dia tidak merubah, hanya bisa sembuh. Survei ini bisa naik, tadi ada Big Bang segala macam itu. Kalau dia mulai besok lusa membaca ini survei, yes, saya mau mulai bukan mendikte, mendirect situasi. Banyak soal hukum yang belum beres, janji tadi orang yang mau ngasih HP, saya dengar HP-nya belum dikirim, mungkin Sudi Silalahi udah disuruh ngirim itu HP, tapi belum dilaksanakan, panggil itu Sudi, kau belum ngirim itu HP, kirim sekarang. Itu namanya mendikte keadaan. Tidak ada bedanya. Sekarang itu kasihan saya, dia didikte oleh parpol-parpol, belum didikte oleh Metro TV, belum di TV One, ini TV-TV dikte dia semua. Dia bingung tiap hari. Belum DPR dikte dia, belum LSM. Tetapi tadi ditanya saya kan, kalau nggak ada LSM, nggak ada LSI semacam ini, emangnya parpol-parpol itu bekerja? Enggak. Yang membuat perubahan ini sebetulnya ICW, Kontras, Metro TV, Pers. Parpol itu juga tidak mendikte keadaan, dia ngikutin arus gitu. Ini penting sekali untuk saya sampaikan karena mumpung saya diundang oleh Anda. Kalau kita nggak merubah, kita semua bangsa ini didikte oleh keadaan, kasihan bangsa ini.
Baik, Pak Hardi, Ya. mungkin dijawab nanti setelah break, tapi kita ingin tanya, mulai dari mana? Artinya ini memberikan solusi kepada pemerintah, saran seperti yang tadi dikatakan Pak Sugeng. Mulai dari mana untuk bisa mengembalikan Wahyu tadi? Nanti saya ke Mas Narto sekarang, Pak. Tadi dari analisa di lembaga lingkaran survei Indonesia dari lembaga Anda begitu menyatakan bahwa yang dibutuhkan Presiden SBY adalah sebuah Big Bang, sukses story. Maksudnya penjelasannya seperti apa? Apakah tidak pernah ada sukses story yang dibuat dari presiden kita saat ini? Oh, tentu saja ada. Saya juga tidak menilai seluruh yang ada di SBY itu buruk gitu. Dulu pada waktu SBY menurunkan harga BBM, terserah dengan terlepas dari pro kontranya, itu dipersepsi bagus oleh publik. Begitu juga ketika membagikan BLT, itu juga dipersepsi bagus oleh publik. Nah, hal-hal seperti itu dengan tema yang lain barangkali itu harus dilakukan lagi oleh SBY tanpa adanya sebuah kebijakan yang sifatnya itu Big Bang. Mustahil SBY bisa membalikkan angka keterpurukan yang sudah di bawah 50%. Jadi ini butuh effort yang luar biasa karena tinggal 2 tahun lagi efektivitas kepemimpinannya setelah nanti tahun 2013 Juni itu udah mulai pertandingan lagi, para menteri sudah mulai aktif berkampanye dan lain-lain. Nah, pada akhir paruh waktu kekuasaannya itu, saya pikir SBY harus meninggalkan legacy. Pemimpin siapapun pasti akan dikenang sebagai pemimpin yang meninggalkan legacy. Tanpa itu, tanpa berpretensi untuk menurunkan putra mahkota ke depannya, dia harus dicatat dalam sejarah. Legacy apa yang ditinggalkan? Nah, itu yang disebut nanti Big Bang apapun itu mungkin akan diolah oleh konsultannya, mungkin oleh SBY siapapun. Baik, sekarang ke Pak Hardi. Masih punya peluangkah SBY mencetak sebuah Big Bang atau sukses story seperti yang disebutkan oleh lingkaran survei Indonesia? Kalau lihat karakternya selama 7 tahun berkuasa ini, tidak. Kenapa Jadi demikian, itu. Pak? Karena saya bukan orang pesimis, tapi watak Pak SBY begitu. Jadi pemimpin yang lembut hati, pemimpin yang hati-hati, pemimpin yang takut berbuat salah. Dan ini menjadi karakter beliau. Kecuali kalau ada pencerahan. Pencerahan dari mana? Dari alam. Dari alam bisa terjadi pencerahan kalau ada tekanan-tekanan dari rakyat. Nah, ini membuat Big Bang tadi. Tapi apa mungkin itu terjadi, kita tidak tahu. Karena sebenarnya tekanan-tekanan yang dialami Republik kita ini begitu keras. Yang terjadi kita ini sebenarnya konflik budaya. Bukan sekedar konflik politik tidak ada. Yang ada konflik culture tentang agama, tentang perbedaan suku, kepemilikan tanah, bahasa, semua ini dari culture. Dan ini yang Pak SBY tidak mau masuk di dunia culture karena itu kebudayaan itu rohnya dari suatu bangsa. Makanya Pak SBY saya katakan dia sudah koncatan wahyu. Wahyunya sudah terbang. Wahyu sekarang, wahyu kepraboan di Indonesia sedang mencari orang. Siapa yang cocok? Dia beredar, berkeliling dari televisi ke televisi. Kita sudah bisa melihat. Ada seorang Mahfud MD yang sudah ancang-ancang barangkali untuk menggebrak untuk kekuasaan tahun 2014. Kita tidak tahu agenda-agenda pejabat-pejabat yang di bawah SBY. Dan kemudian yang paling harus kena hukuman SBY adalah staf ahlinya. Staf ahli yang begitu banyak, satgasnya dia. Dan yang lain-lain, itu gaji buta. Mereka tidak berani berdepan, berani mati untuk SBY. Tidak ada. Dan ini pengkhianatan. Justru sebaliknya begitu ya? Iya. Baik, singkat saja Pak Sugeng untuk terakhir, apa yang bisa Anda sarankan artinya untuk paling tidak sampai ke 2014 nanti ada sebuah legacy tadi yang disebutkan oleh LSI begitu terhadap seorang Presiden SBY ini mencetak sebuah sejarah seperti yang disebutkan juga. Kalau dia tidak mencetak sejarah, maka jangan lupa rakyat itu sendiri yang membuat Big Bang sendiri, nggak perlu dia gitu. Bedanya dengan Deng Xiaoping dan Partai Komunis Cina, dia mendikte keadaan. Yuannya tidak mau didikte oleh sistem moneter internasional. Sistem komunis mengadop kapitalisme dengan punya Hong Kong dan seterusnya. Kita mampu nggak mengarahkan itu, gitu loh Maulana. Kesempatan untuk SBY sangat besar, yes. Tetapi dia memang ada potensi itu. Saya tetap pada pendirian saya. He is a bureaucrat, he is a commander yang mampu rise against the wave, gitu, yang mampu melawan tsunami situasi politik apapun. Sekarang dia lebih banyak didikte oleh keadaan. Indonesia untuk maju sekarang ini seperti Cina, Brasil, India harus melakukan hal-hal yang
berani melawan ombak itu. Kalau kita mau itu. Big Bang itu kan ciptaan alam semesta, bukan soal royalti saja. Bagaimana cadangan devisa kita yang 100 billion US dollar lebih, GDP kita yang 6.000 bisa digiring rasionya menjadi 60 kali, bisa 100 kali. Baik, Itulah terima baru kasih. Big Bang. Waktu kita sudah habis, tapi semoga ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri dan dapat menjadi sebuah evaluasi bagi Presiden kita. Pak Sugeng, Pak Hardy, dan juga Mas Narto, terima kasih. Selamat sore.